Assalamualaikum, nama saya Nurul Husna binti Sulaiman, nombor metrik 066203. Sekarang saya akan membentangkan tentang menguasai AI database panduan menyeluruh. Objektif untuk video ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan tentang AI database dalam sistem pertanian pintar tanaman melon. Yang kedua, untuk menghuraikan dengan lebih jelas tentang kelebihan AI database. Dan yang ketiga adalah untuk menerangkan bagaimana AI database beroperasi. Pangkalan data iaitu database merujuk kepada koleksi data yang teratur dan disimpan di dalam komputer. Data ini biasanya diorganisasikan sedemikian rupa agar mudah diakses, dimanipulasi dan dikelola. Pangkalan data ini digunakan untuk menyimpan maklumat yang berkaitan dengan suatu domen atau aplikasi tertentu seperti informasi pelanggan dalam sebuah perniagaan, rekod media dalam bidang kesihatan atau informasi produk dalam sistem e-dagang. Jadi, marilah kita lihat bagaimana AI database itu beroperasi. Antara fungsi AI database adalah untuk mengumpulkan data. Sensor tanah, sensor cuaca dan sensor kamera dipasang di ladang untuk mengumpulkan data tentang kelembapan tanah, suhu, kelembapan udara, cahaya dan kondisi tanaman. Selain itu, database juga adalah untuk menganalisis data. Algoritma pembelajaran mesin menganalisis data yang dikumpulkan untuk mendeteksi pola dan trend. Misalnya, model AI dapat mengenali tanda-tanda awal penyakit tanaman dari gambar atau menentukan air dan nutrisi berdasarkan data sensor tanah. Antara contoh AI database ialah Plantix. Plantix ini adalah satu platform aplikasi di mana ia mengesan jenis-jenis penyakit dan perosak dengan hanya menggunakan smartphone. Dengan hanya scan pada pokok atau gambar, para petani boleh mengetahui apa perosak atau penyakit yang dihadapi oleh pokok tersebut dengan menggunakan aplikasi ini. Plantix ini juga dapat membantu para petani mengesan lebih awal jenis perosak atau penyakit. Manfaat database. Yang pertama, pemantauan dan pengelolaan tanaman. Pangkalan data dapat digunakan untuk menyimpan data berkaitan kondisi tanah, iklim dan pertumbuhan tanaman melon. Dengan data ini, sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat berkaitan irigasi, pemupukan, perlindungan tanaman dan pengurusan yang lain. Seterusnya, pemantauan kesihatan tanaman. Data pangkalan dapat mencatat dan menganalisis informasi berkaitan kesihatan tanaman seperti serangan hama dan penyakit. Ini menyebabkan pengesanan serta tindakan pencegahan yang lebih efektif. Dan akhir sekali, ramalan dan perencanaan. Dengan memanfaatkan data analisis dan kondisi sebenar, sistem dapat membantu mengamalkan hasil yang tinggi, permintaan yang ramai dan perencanaan jangka panjang untuk pertanian melon. Hal ini kemungkinan petani untuk membuat keputusan yang lebih baik berkaitan strategi pertanian dan pemasaran. Meskipun penggunaan AI dalam sistem pertanian pintar melon memiliki banyak kelebihan, namun begitu terdapat juga beberapa kekurangan yang perlu ditahu. Yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi. Hal ini kerana tidak semua petani memiliki akses atau kemampuan untuk mengadopsi teknologi canggih ini, terutama di daerah kawasan yang luar bandar atau negara yang berkembang. Yang kedua adalah keterbatasan data. AI sangat bergantung pada data yang tepat dan berkualiti tinggi. Kekurangan data atau data yang tidak lengkap dapat mempengaruhi kerja dan keefektifan sistem AI. Dan yang ketiga adalah risiko kesalahan teknologi. Sistem AI dapat mengalami kegagalan atau kesalahan yang boleh menyebabkan keputusan yang tidak akurat dan merugikan hasil.
Kesimpulannya, penggunaan AI dalam pertanian pintar penanaman melon menawarkan pelbagai manfaat yang penting melalui pengumpulan, pengelolaan dan analisis data secara efisien. Dengan memanfaatkan sensor, PT, satelit, data dikumpulkan secara real-time dan disimpan dalam database terstruktur, tersusun serta data lake. Algoritma pembelajaran mesin kemudian menganalisis data ini untuk memberikan rekomendasi optimal berkaitan penyiraman, pemupukan dan pengendalian hama. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sila like dan share video ini jika bermanfaat.